Selamat hari Minggu, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Pada hari ini kita berhimpun bersama dalam perayaan Hari Pendidikan Teologi Gereja Kalimantan Evangelis. Ilmu pengetahuan bertujuan untuk menopang dan meningkatkan kualitas kehidupan. Demikian juga pendidikan teologi sebagai refleksi atas iman juga hadir dalam panggilan khusus supaya manusia mengenal Tuhan. Firman Tuhan berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat yang 10. Pendidikan teologi menjadi sangat berguna untuk mentransformasi hidup manusia serta membentuk insan-insan unggul yang memiliki hati teguh melayani di dalam pelayanan Gereja Kalimantan Evangelis dan ladang pelayanan lainnya. Oleh karena itu, perayaan ini dengan subtema menjadi teladan dalam tanggung jawab adalah bentuk penghayatan panggilan dalam pendidikan teologi sekaligus perayaan jemaat guna memberikan dukungan nyata kita atas panggilan itu. Mari kita berdiri menghadap Tuhan, menyanyikan pujian bagi namanya. Jemaat menyanyi, nyanyikanlah Kidung Baru nomor 1, Hai Kristen, nyanyilah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Litani pujian
Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Ayub 37 ayat 5. Terpujilah Allah yang maha tinggi, Yang maha kuasa yang tidak dapat kita pahami. Besar kekuasaan dan keadilannya, walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Ayub 37 ayat 23. terpujilah Allah yang maha adil. Ajarlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu. Mazmur 119 ayat 66. Amin. Amin. Pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah kita, serta mengaku segala kesalahan yang kita perbuat. Tuhan Allah yang maha mulia, kami mengaku bahwa kami tidak layak di hadapan-Mu karena kesalahan yang kami perbuat, sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggilmu namamu atau bangkit untuk berpegang kepadamu. Kami tidak sungguh-sungguh melayani dan setia dalam panggilan pelayanan sebagai hamba-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin.
Berita anugerah dan petunjuk hidup baru, jemaat dimohon berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan pengharapan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan memberontak terhadap aku. Yeremia pasal 33 ayat 8. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi semua orang yang telah menerima pengampunan dari Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma pasal 1 ayat 11 dan 12. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami datang memuji
namamu, sebab engkaulah Tuhan pemilik kehidupan. Memperkenankan kami untuk melayanimu dan membentuk kami menjadi hamba yang setia. Kami berhimpun karena anugerah-Mu serta menaikkan ucapan syukur atas kesempatan untuk mendengarkan sabda-Mu. Engkaulah Tuhan sumber segala hikmat dan pengetahuan, sehingga jalan kami selalu dituntun oleh kebenaran-Mu. Jadikanlah kami tekun untuk menemukan kehendak Tuhan pada setiap perkataan firman-Mu, dan biarlah firman yang kami baca dan dengar dapat menjadi pedoman bagi diri kami untuk selalu bisa berjalan dalam jalan kebenaran-Mu. Dan kiranya firman-Mu yang kami baca ini juga dapat tertanam dalam diri kami, sehingga bisa kami wujudkan dalam tindakan nyata di tengah kehidupan gereja, masyarakat, bangsa dan negara, serta menjadikan kami sebagai hamba yang dapat menjadi teladan tanggung jawab untuk semakin setia melayani-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih, sesuai dengan Almanak Nas GKE, pembacaan untuk kita hari ini terdapat dalam kitab Keluaran 12 ayat 1 sampai 13 dengan judul perikop tentang perayaan Paskah. Ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor. Menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya: pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Ayat yang ke-13, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah
di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Shalom. Salam sehat untuk kita semua. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan hari ini terdapat di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu untuk mengucap syukur karena sampai dengan saat ini kami masih diberikan kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan, bahkan kami kembali boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Sejenak kami akan mengarahkan segenap perhatian kami kepada kebenaran firman-Mu sebagai makanan bagi roh kami, dan bersama-sama kami mau merenungkannya. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami pada pengertian yang benar akan maksud dari firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Saya bacakan untuk kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop tentang menasihati sesama saudara. Ayat 15, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah 1 atau 2 orang lagi,
supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sidang jemaat kita semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita mendengar istilah disiplin gereja, kata apa yang pertama kali muncul atau terbersit di dalam pikiran kita? Bagi banyak orang, Bapak Ibu Saudara-saudari, disiplin gereja diidentikan dengan hukuman dan ketegasan. Hal ini tentu saja tidak salah. Artinya apa? Artinya ada aspek hukuman dan ketegasan dalam disiplin gereja. Walaupun demikian, disiplin gereja sebenarnya lebih berhubungan dengan cinta kasih dan kepedulian daripada dengan hukuman dan ketegasan. Jadi hukuman dan ketegasan hanyalah wujud dari sebuah cinta kasih dan kepedulian yang besar. Nah, poin inilah yang hendak disampaikan di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan ayat 20 ini. Disiplin gereja dalam kaitannya dengan cinta kasih dan kepedulian adalah kerinduan kita bersama untuk melihat orang lain memperoleh keselamatan rohaninya. Sebagai contoh Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita misalnya melihat orang terpeleset di pinggir lubang begitu yang sangat dalam, lalu kemudian ia jatuh ke dalam lubang yang dalam itu. Apa reaksi kita Bapak Ibu Saudara-saudari? Apakah kita membiarkan dia tergeletak dan jatuh? Tentu saja tidak. Kita pasti akan mengulurkan tangan kita. Untuk apa? Untuk menolong dan menyelamatkannya. Nah, inilah sekali lagi yang dikatakan, disiplin gereja dalam kaitannya dengan cinta kasih dan kepedulian adalah kerinduan kita untuk melihat orang lain memperoleh keselamatan rohaninya. Di dalam perikop sebelumnya, Injil Matius pasal 18 ayat 12 sampai dengan ayat 14, Tuhan Yesus membicarakan tentang domba yang hilang. Sama seperti domba yang hilang. Demikianlah orang yang sedang melakukan sebuah kesalahan yang sangat serius. Ia sama seperti domba yang hilang. Ia perlu dicari dan diselamatkan. Salah satu caranya adalah melalui disiplin gereja. Lalu dalam perikop selanjutnya, di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan ayat 35, juga membicarakan tentang kasih, yaitu pengampunan kepada mereka yang bersalah. Jadi hukuman tidak bisa dipisahkan dari pengampunan. Walaupun sebuah hukuman tetap perlu dilakukan, namun pada saat yang sama pengampunan juga harus dilepaskan untuk orang tersebut. Nah, hal ini meneladani Allah sendiri. Dia adalah adil dan setia. Keadilannya mendorong dia untuk apa? Untuk menghukum setiap dosa, itu pasti. Namun, kesetiaan Allah membuat dia selalu mengampuni dan menerima kita kembali. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, berbeda dengan gambaran umum tentang disiplin gereja yang terkesan kejam begitu. Disiplin Alkitabiah justru dibalut oleh cinta kasih dan kepedulian. Disiplin gereja tidak dimaksudkan untuk melenyapkan seorang pembuat masalah, melainkan untuk membebaskan dia dari masalah. Nah,
Bagaimana sebuah disiplin gereja itu seharusnya diterapkan? Berdasarkan perikop kita hari ini, kita mau melihat. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah penentuan jenis dosa yang layak untuk didisiplinkan. Jadi dosa yang perlu dikenai disiplin adalah yang berpotensi merusak keselamatan seseorang. Ini penting untuk kita garis bawahi. Dosa yang perlu dikenai disiplin adalah dosa yang berpotensi merusak keselamatan seseorang. Kalau kita melihat di dalam ayat 15 dari bacaan kita ini ada ungkapan di sana, engkau telah mendapatkannya kembali. Atau dalam bahasa yang lain, engkau telah memenangkannya kembali. Ungkapan ini Bapak Ibu Saudara-saudari menyiratkan bahwa orang yang ditegur, orang yang dinasehati telah melakukan sebuah dosa yang sangat serius dan membuat dia dalam tanda kutip hilang, tersesat. Nah, jadi keseriusan ini lebih terlihat jelas apabila kita kaitkan sekali lagi dengan perumpamaan tentang domba yang hilang. Jadi dosa ini bukan hanya serius, namun juga dipegang terus-menerus, dilakukan terus-menerus. Jadi disiplin gereja itu hanya diberlakukan jika semua cara penggembalaan yang lain itu sudah tidak berhasil dilakukan. Nah, di dalam bacaan kita ini kita melihat ada beberapa tahapan, ada beberapa proses penggembalaan yang dilakukan. Yang pertama adalah proses penggembalaan dengan melakukan pembicaraan pribadi, pembicaraan personal atau pembicaraan empat mata. Jika penggembalaan ini tidak berhasil dilakukan, maka dilakukan proses atau tahapan penggembalaan yang kedua, yakni pembicaraan dengan melibatkan saksi-saksi, satu atau dua orang saksi. Nah, lalu jika tahap penggembalaan ini juga tidak berhasil dilakukan, maka apa dilakukan? Ada tahap atau proses penggembalaan yang ketiga, yakni pembicaraan dengan melibatkan warga jemaat. Dan apabila tahapan ini juga tidak berhasil dilakukan, maka apa yang dikatakan di dalam bacaan kita ini? Maka anggaplah orang yang berdosa itu sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Anggaplah orang yang berdosa itu seperti seorang pemungut cukai. Artinya apa? Artinya orang ini sudah berada di luar dari persekutuan. Tetapi walaupun ia berada di luar persekutuan bukan berarti dia dikucilkan, dia dijauhkan. Tetapi dia harus dirangkul kembali, dibawa kembali kepada Allah. Nah, inilah tugas kita bersama. Nah, inilah tugas dari kita untuk merangkul dia dengan Injil kembali, agar dia mau kembali kepada Tuhan, kepada Allah yang hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari kita semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pesan nats ini bagi kita adalah yang pertama. Tanggung jawab orang beriman adalah menjadi alat Tuhan. Untuk apa? Untuk mengiring, untuk membawa orang menjalani hidup yang benar dan bukan menyesatkan. Jadi apapun alasannya, bagi Allah tidak ada tempat bagi seorang penyesat. Tidak ada tempat bagi orang yang menyesatkan dalam kerajaan kudusnya itu. Yang kedua, adalah suatu penegasan khusus bahwa hal kerajaan sorga adalah soal kepedulian kasih Allah. Itulah sebabnya kasih Allah yang merangkul dan peduli itu tidak memperhitungkan untung dan rugi. Demi keselamatan orang percaya maka segala sesuatu Allah korbankan, termasuk mengutus anaknya ke dalam dunia, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kabar baik bagi semua orang adalah Tuhan tidak pernah berhenti mencari mereka yang hilang, mencari mereka yang tersesat. Jadi tidak ada alasan bagi Tuhan untuk mengabaikan mereka, untuk membiarkan mereka. Nah, tetapi persoalan penting bagi kita saat ini adalah apakah kita yang dalam tanda kutip tersesat tadi, kita yang dalam tanda kutip hilang itu, mau dan bersedia untuk ditemukan kembali. Apakah kita mau untuk bertobat? Ini pertanyaannya. Lalu yang ketiga, kita yang telah mengecap keselamatan dan telah mengerti kebenaran, kita memiliki panggilan mulia untuk menjadi perpanjangan tangan Allah, yakni merangkul mereka yang hilang tadi. Untuk melakukannya perlu dikerjakan, perlu dilakukan dengan cara yang bijak, perlu dilakukan dengan cara yang penuh dengan hikmat, seperti tahapan-tahapan yang sudah disebutkan tadi. Jangan menjadi hakim bagi sesama kita.
Sebaliknya rangkullah mereka bukan untuk dihukum dan dikucilkan, melainkan agar mereka dapat lagi mendengar dan melihat kebenaran Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah tugas panggilan kita. Inilah tanggung jawab kita bersama, seperti subtema di bulan September ini, menjadi teladan dalam tanggung jawab. Dan ini juga yang menjadi pesan penting dari Nats ini dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Teologi Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2020 hari ini. Di mana kita bersyukur bahwa pemahaman kita tentang Tuhan yang mengasihi dan Tuhan yang menyelamatkan itu semakin diperkaya, semakin diperlengkapi. Sehingga itu semua membuat kita semakin mencintai dan mengasihi sesama sebagai wujud nyata kita mencintai dan mengasihi Allah, mengasihi Tuhan. Selamat Hari Pendidikan Teologi GKE tahun 2020. Tuhan Yesus menyempurnakan firman-Nya dan memberkati kita. Amin. Untuk firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari kita semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita memasuki saat yang teduh. Kita renungkan firman Tuhan ini sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Bersyukur kami kepadamu ya Bapa untuk hari ini yang dapat kami jalani dengan sukacita. Di dalamnya juga kami dapat mengarahkan segenap perhatian kami kepada Allah, kepada Tuhan, melalui ibadah bersama kami dengan keluarga. Hari ini firman-Mu mengingatkan bahwa ada banyak hal yang sangat berharga, yang sangat bernilai yang kami miliki di dalam hidup ini. Namun tidak seberharga firman-Mu Tuhan, yang terus menuntun, yang terus membimbing kami kepada cinta kasih dan keselamatan yang daripada Tuhan, dan kepada kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mampukan kami untuk terus hidup di dalam firman-Mu Tuhan. Demikian juga kami terus dikuatkan dan diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus Allah, sehingga di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pencobaan dan godaan ini, kami dapat terus mengikut Tuhan dengan iman yang teguh, tanpa ragu, takut, dan gentar. Demikian juga ketika kami memperingati Hari Pendidikan Teologi Gereja Kalimantan Evangelis tahun 2020 saat ini. Maka sebagai anak-anak Tuhan, kami semakin diperkaya dan diteguhkan dengan ajaran-ajaran tentang kasih dan keselamatan yang daripada Tuhan, yang membuat kami semakin hari semakin mengasihi sesama kami sebagai wujud nyata, sebagai bukti nyata cinta dan kasih kami kepada Allah, kepada Tuhan. Demikian juga ya Bapa, berkaitan dengan pandemi COVID-19 di era new normal ini, berkatilah berbagai upaya, berbagai langkah yang terus dilakukan bersama, agar pandemi COVID-19 ini benar-benar dapat berhenti dan berakhir. Satu dengan yang lain, kami selalu berkomitmen, bergandengan tangan untuk memelihara ketaatan pada aturan yang ada. Dan kami pun boleh melewati saat-saat yang sulit dan berat ini oleh pimpinan dan pertolongan kasih-Mu. Persekutuan kami, pelayanan kami, pemberitaan firman Tuhan yang kami lakukan di hari-hari ke depan dalam lingkup penata layanan jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan berkati. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh karena sakit, mereka yang berduka cita dan bersedih hati, mereka yang sedang bergumul dengan beratnya beban dan persoalan-persoalan kehidupan. Bapa yang maha baik, Engkau sungguh tahu apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan. Oleh sebab itu jamahan-Mu Tuhan, lawatan-Mu dan pertolongan-Mu sungguh menjadi kerinduan dan pengharapan terbesar mereka. Bagi saudara-saudari kami yang sedang bersyukur dan bersuka cita atas momen-momen penting yang Tuhan anugerahkan bagi dan di dalam kehidupan mereka, baik momen ulang tahun kelahiran pun juga ulang tahun pernikahan yang terjadi di sepanjang minggu dan bulan ini, Tuhan berkati dan sempurnakan ungkapan syukur dan sukacita mereka. Demikian juga kami serahkan hidup kami seutuhnya, baik pribadi, keluarga, tugas usaha pekerjaan, sawah ladang, aktivitas keseharian kami ke dalam kuasa pemeliharaan-Mu
ya Tuhan. Ini doa dan permohonan bersama kami yang kami pertaruhkan hanya di dalam satu nama yang hidup dan berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah pengantar tentang persembahan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 24 sampai dengan ayat 25. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita serahkan. Ya Allah yang maha baik dan selalu baik di dalam kehidupan kami, terima kasih senantiasa kami panjatkan, karena sampai dengan saat ini Tuhan masih memberi kelimpahan berkat bagi kami. Meskipun bangsa ini masih dilanda pandemi COVID-19 yang sangat berpengaruh bagi kehidupan ekonomi kami, namun kami masih bersyukur Tuhan masih pelihara kami melalui usaha dan pekerjaan kami, di mana sebagian kecil dari hasil usaha dan pekerjaan kami kumpulkan sebagai persembahan syukur kami. Berkati ya Bapa persembahan kami agar berguna bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu. Berkati juga tangan-tangan yang penuh rasa syukur memberi persembahan. Di dalam dan oleh Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Kita ucapkan bersama-sama demikian.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Lakukanlah tugas pelayanan dalam kesetiaan dan jadilah teladan, sehingga kita menjadi insan yang unggul dalam pelayanan yang penuh tanggung jawab sambil mengingat perkataan Tuhan. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Injil Matius pasal 25 ayat 23. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Allah, ibadah minggu telah selesai. BPH dan Majelis Jemaat GKI Warukin mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat yang tetap melaksanakan ibadah walaupun hanya secara virtual. Selamat hari Minggu, tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati.